di Sragen serta semua yang telah turut andil hingga terlaksananya acara pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikanmu dengan kebaikan berlipat ganda darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, dulu ada sahabat Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah ditagih hutang sama orang Yahudi sesudah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi bikin roti di belakang rumahnya ketika Yahudi ini nagih hutang. Di tanur ada kompornya orang Arab, itu jadi kayak semacam lobang ya, dilapisin tanah liat. Nah, nanti roti yang sudah jadi adonan ditempelkan di tanah liat tersebut sampai jadi matang. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ibnu Abbas ditagih sama Yahudi. Beliau bilang, tungguin ya, ana mau bayar nanti hutangnya, tapi tunggu roti saya nih matang, takut kegosongan nanti. Akhir dia bilang oke. Sambilan nungguin rotinya matang, Ibnu Abbas pakai buat berdakwah. Halla taslim taslam. Kenapa kamu nggak mau masuk Islam? Islam akan menyelamatkanmu. Dia bilang, ogah saya masuk Islam. Orang Islam ceritanya neraka mulu. Orang Islam bukannya kalau mau masuk surga mesti masuk neraka. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, semua orang kalau mau masuk surga harus masuk neraka, harus lewat neraka. Tapi orang Islam yang selamat, orang Islam itu andai pun masuk ke dalam neraka, api nggak akan bisa membakar keimanannya. Orang yang beriman akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, apaan? Kamu pengen tahu? Nih nanti saya tunjukin. Ibnu Abbas menyelesaikan roti-rotinya, kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Dia bayar hutang kepada Yahudi tersebut. Sesudahnya beliau ambil 3 buah kain. Ada kain misalnya ya, misalnya warnanya hitam, ada kain warnanya merah, ada kain warnanya putih. Dia bilang, nih saya kasih tunjuk kamu perumpamaan. Dia pun menyalakan api di dalam tanur, di kompor tadi itu, di tong tadi itu, lobang tadi itu, dinyalakan kayu bakar banyak-banyak, api dinyalakan sampai apinya jadi sangat besar. Ibnu Abbas bilang, nih ya, misalnya kain hitam ini orang Yahudi, misal aja. Iya, dia bilang, kita masukin ya. Ini misalnya api nih, api neraka nih, masukin. Habis itu nih misalnya nih kain merah ini Nasrani, misal, masukin. Ini yang misalnya nih yang putih nih orang Islam ya, misal, iya masukin. Dibilang tungguin sampai apinya nyala, sampai apinya habis. Ibnu Abbas bilang, kira-kira keadaan 3 kain nih kayak gimana nih? Dia bilang gosong semua. Iya. Diambillah kemudian kain hitam. Dia bilang tuh angus, kebakar jadi bara. Diambil lagi kain merah, angus, tak tersisa. Diambil lagi kain putih, ternyata kain putihnya bersih seperti sedia kala, kena hangus, kena gosongnya pun enggak, tetap putih. Dia bilang tuh orang Islam kan, saya bilang juga apa, selamat kita nih, udah masuk Islam aja kamu akan selamat. Dia bilang akan saya pikirkan. Ibnu Abbas dia pun pulang. Cerita ini beredar di Madinah. Mereka penasaran, mereka pun datang. Adzan? Adzan? Marhaban bil qaili adzan. Marhaban bi salati ahlan marhaban. Kita jawab adzan dulu, nanti saya lanjutkan lagi ceritanya sudah adzan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
benar suka nggak sabar nungguin agamnya orang ini. Muhammad Rasulullah. Marhaban bi habibi wa qurrat aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyaraf wa darajatal aliyah rafi'a batul maqamal mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, 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 rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabar tentang kain yang dibakar nggak kebakar itu tersebar di seluruh Madinah hingga berdatanganlah orang-orang bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, apa kain yang kau masukkan ke dalam api tapi nggak terbakar tersebut, wahai Ibnu Abbas? Karena lumrahnya yang namanya kain masukin api kan kebakar, yang namanya kain dimasukkan ke air basah. Nah ini kok nggak kebakar nih, apa itu? Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, dzaka hirqah masah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam indama arqa jasaduh. Itu adalah kain yang pernah dipakai Nabi Muhammad buat ngelap tubuh beliau di saat tubuh beliau tengah berkeringat. Kain pernah dipakai ngelap jasadnya Nabi Muhammad, kainnya nggak bisa dibakar api, teman-teman. Kainnya nggak bisa dibakar api. Saudaraku sekalian saya muliakan, seorang sahabat bercerita, dia bilang, Abu Qudamah kalau saya nggak salah ingat, dia bilang, saya lagi berkumpul melingkar, ada Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ada saya, ada beberapa sahabat yang lain. Dia bilang Nabi kayak ngumpulin batu gitu, lagi kumpulnya di luar
Ada beberapa batu kecil kerikil di situ, dikumpulin sama Nabi, terus Nabi taruhin di tangannya, digerakin sama Nabi Muhammad, batunya berzikir. Ini yang saya ceritakan ada di kitab Anwar Muhammadiyah, ada juga di Sirah Ad-Dahlaniyah, ada di beberapa kitab-kitab yang lain ya, mengenai mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi, yang cerita yang pertama tadi juga berulang kali disampaikan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dia bilang fasabbah, maka batu kerikil di tangan Nabi tersebut bertasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi Muhammad pindahkan ke tangan Sayyidina Abu Bakar. Fasabbah ala yadih. Dia bilang di tangan Sayyidina Abu Bakar batu itu juga bertasbih. Dipindahkan kemudian ke tangannya Sayyidina Umar bin Khattab, bertasbih juga. Pindahkan kemudian ke tangan Sayyidina Utsman, bertasbih juga. Tangan Sayyidina Ali, bertasbih juga. Dia bilang ketika nyampe sama saya, berhenti tasbihnya tuh batu. Teman-teman saudara sekalian, yang saya mau katakan kepadamu adalah bahwa bahkan benda-benda yang tidak berakal secara umumnya, benda padat, benda mati kita menyebutnya, ketika bersentuhan dengan Nabi besar Muhammad, ia menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Batu bertasbih di tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kain kena keringat Nabi Muhammad nggak bisa dibakar sama api. Maka kamu kalau pengen selamat, kamu kalau pengen mulia ibadah hidupnya, harus punya sambungan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mesti punya sambungan sama Nabi. Bu, apapun aja yang disentuh Nabi menjadi berkah. Apapun aja yang disentuh Nabi jadi selamat. Nabi pernah lewat di jalanan, kelihatan ada seorang anak kecil, poninya lucu. Nabi Muhammad main-mainin poninya, kemudian disebul-sebul sama Nabi. Disebul-sebul, anaknya kegirangan, dia goyang-goyangkan poninya. Sejak hari itu sampai usianya tua, para sahabat meriwayatkan selalu tercium aroma wangi dari ubun-ubun anak tersebut sampai usia tuanya. Wangi terus-terusan. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya pernah sampai di Masjidil Aqsa. Di depannya tuh Bu, tuh masjid yang ada batu besar tempat Nabi Muhammad naik ke atas. Ibu-ibu sekalian, yang kubahnya kuning itu ya Bu ya. Kalau Masjidil Aqsa kubahnya hitam. Mudah-mudahan Allah jaga Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah selamatkan seluruh umat Palestina insya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Masjidil Aqsa. Hari terakhir saya di sana, saya ditunjukin sama marbotnya masjid. Dia bilang cali bauruwik. Dia bilang sini, saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya dikasih lihat lubang Bu, di batu itu besar itu. Terus dia bilang adkhili yadik, masukkan tangan kamu ke situ. Saya udah curiga aja nih Bu nih, takutnya ada ular. Tapi ngelihat mukanya kayak gak mau nipu gitu. Jadi saya masukin. Terus dia bilang syammi yadik, coba cium tangan kamu. Wangi banget, enak banget wanginya. Saya sampai langsung jadi mikir, S3 marketing nih, jualan minyak wangi nih kayaknya nih. Jadi saya tanya, saya bilang, enak nih wanginya, bisa saya beli di mana? Saya bilang. Dia bilang, nggak tahu saya nggak tahu, karena memang nggak ada yang pernah kasih minyak wangi di tempat ini
Dari sejak saya kecil, kami selalu bermain-main memasukkan tangan kami ke batu tersebut karena wangi yang luar biasa. Katanya, dia bilang, si marbot masjid ini, dia bilang katanya waktu Nabi Muhammad naik ke atas langit, beberapa helai jenggot beliau jatuh ke batu tersebut, hingga batu tersebut sampai sekarang masih sisa wanginya. Sesuatu kalau ada sambungan sama Nabi Muhammad jadi indah. Sesuatu kalau ada sambungan sama Nabi Muhammad jadi selamat. Sesuatu kalau jadi ada sambungan sama Nabi Muhammad jadi bernilai, bahkan batu pun berzikir. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nih kita dalam hidup betapa susahnya mau bikin akhlak kita mulia, susah bener. Udah tahu sih teori-teorinya, teori menahan marah, udah tahu kita, udah tahu. Tapi begitu ketemu hal-hal yang bikin kita marah, betul Bu? Siapa di sini para ibu-ibu muda yang kalau habis marahin anaknya nyesel banget? Anaknya pas tidur tuh diliatin, maafin mama ya nak. Anaknya nggak bisa nyaut, orang tidur. Kamu bikin salah saat dia terjaga, minta maafnya pas dia lagi tidur. Janji kemudian mama nggak akan gitu lagi nak, tapi besoknya ngelihat anaknya kenapa-napa marah lagi, betul? Betapa susahnya kita bikin akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Udah janji tar malam tahajud, pasang alarm per 10 menit, dari setengah 3, jam 2.40, jam 2.50, jam 3. Tiap bunyi, tiap dimatiin. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada bahkan bangun, udah bangun karena kebelet pipis doang. Bisa-bisanya dia lihat jam, masih jam 3. Tidur lagi. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kok berat banget kita nih, mau ibadah berat banget, mau zikir berat banget, mau sholat. Kenapa nih masalahnya? Teman-temanku, saudariku sekalian yang saya muliakan, batu bahkan berzikir di tangan Nabi Muhammad. Keindahan ibadah seperti yang tadi saya sampaikan, keselamatan itu untuk orang-orang yang memiliki sambungan dengan Nabi Muhammad. Karenanya bisa dipastikan yang nanti nggak selamat karena dia nggak ibadah dan tidak indah di kehidupannya di dunia adalah orang yang di akhiratnya nanti terputus dari Nabi Muhammad, yang nggak punya sambungan sama Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari itu ada orang-orang yang nyesel. Nyeselnya sampai ke ubun-ubun. Nyeselnya sampai nyesel banget. Sehingga Allah tampakkan penyesalannya. Bukan hanya sekedar gigit jari kayak nyeselnya kita di dunia. Nyesel nih.
gigit jari kita. Di akhirat Allah cerita, mereka ketika menyesal memasukkan yadeh, kedua tangannya di dalam mulutnya. Diapain? Digigitin sepanjang mahsyar. Berdarah-darah. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, sampai siku dibalikin lagi sama Allah, digigitin lagi. Kenapa nyesel sampai segitunya? Apakah karena di dunia belum pernah nikah? Enggak, ternyata. Apakah waktu hidup di dunia rumahnya cuman ngontrak? Enggak, ternyata. Apakah di dunia dia nggak pernah punya anak? Enggak juga, ternyata. Nyesel sampai segitunya tuh kenapa ya Allah? Yaqul ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya memiliki sambungan sama Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya memiliki sebab yang membuat saya sekarang bersama ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Maka teman-teman saudaraku sekalian, mumpung masih ada di dunianya, nih kita nih sekarang ada di dunia nih, mumpung belum nyampe ke negeri akhirat, belum nyampe ke ajal menjemput kita, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Sambungkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Bu, kayak kamu tuh mau nikah sama seseorang, mau punya hubungan sama seseorang, gimana caranya? Pertama, kenalan. Cari jalannya buat kenalan. Gimana kenalannya Ustazah? Nabinya kan udah gak ada. Dengerin terus tentang Nabi Muhammad. Simak cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Baca kitab-kitab tentang Nabi Muhammad. Dan bener Bu, seperti yang disampaikan Ustazah Nina tadi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusufi. Meski andai sepanjang masa kisah tentang Nabi Muhammad disampaikan, zamannya akan habis, sementara kisah tentang Nabi Muhammad belum selesai disampaikan oleh orang. Nggak ada yang bisa menceritakan kisah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang usianya sekalipun. Saya kalau tiap hari cerita tentang Nabi nih, misalnya saya punya ilmunya untuk tahu segala macam hal tentang Nabi Muhammad, Bu, sayanya mati kisah tentang Nabi Muhammad belum selesai saya sampaikan. Dengerin kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, cari tahu. Nih adik-adik nih, penggemar drama Korea, kata Ustazah Nina tadi ya, kamu suka cari tahu dia namanya siapa, udah kawin apa belum, opa-opa yang itu loh, yang main drama itu loh. Dicari tahu. Anak-anak muda kita, laki-laki,
sampai tahu alamat rumahnya Ronaldo. Heran aja saya. Teman-teman sikut sekalian, sampai hafal silsilah keluarga, pernah ngegolin kapan, di tahun berapa, golnya namanya apa. Ya Allah, luar biasa sekali. Kamu kalau pengen punya hubungan sama bagindamu Nabi besar Muhammad, kenalan sama Nabi, kenalan, dengerin, cari tahu sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kamu banyak pelajarin, jatuh cinta kamu kepadanya. Teman-teman, orang tuh nggak mungkin tahu banyak tentang Nabi Muhammad nggak cinta. Mustahil, menurut saya mustahil. Kecuali kalau hatinya dipenuhi dengan kebencian. Nah, kalau orang benci mah mau kayak gimana juga, jelas-jelasan Nabi Muhammad depan mata dia, nggak akan ada yang bergerak di hatinya dari rasa cinta. Tapi kalau nggak ada rasa benci, cobain kenalan sama Nabi Muhammad, dengarkan dari para pecinta, cari tahu, dengerin dari para pecinta-pecinta, cari tahu Sayyidina Abu Bakar tuh masuk Islamnya kayak gimana sih ceritanya, cari tahu. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islamnya gimana sih ceritanya, cari tahu. Cari tahu ceritanya Sayyidina Salman Al-Farisi, cari tahu ceritanya Sayyidina Thauban, cari tahu. Ada begitu banyak kisah-kisah indah dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Kamu akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau udah kenal, maka kamu akan sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, seneng nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, seneng solawatan, seneng duduk di majelis-majelis solawat, majelis-majelis ilmu, itu mendekat. Itu sayang namanya. Kalau udah sayang, udah cinta, teman-teman sekalian, kamu kemudian berusaha untuk mendekatinya. Kenalan dulu, habis kenalan kamu jatuh cinta, habis jatuh cinta cari cara untuk mendekat. PDKT deh, pendekatan kita. Gimana cara pendekatannya? Mulai kerjain apa yang disunnahkan Nabi. Pendekatan, niru-niru. Orang tuh kalau cinta bakalan seneng niru-niru, teman-teman, yang dicintai. Pasti itu. Maka kalau kamu cinta sama Nabi, pasti juga begitu. Kamu mendekati Nabi lewat jalan, mau keluar rumah, kaki kiri baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Biar kenapa kamu begitu? Biar saya ikut apa yang diajarin sama Nabi. Kata Nabi, kalau keluar rumah suruh baca itu, arsalallahu lahu malakin yahfadhanihi ila an yarja'. Siapa yang keluar rumah baca doa tersebut, Allah akan utus padanya 2 bodyguard menjaganya sampai dia kembali pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Dia ikutin sunnah-sunnahnya Nabi, nggak mau makan berdiri. Nabi Muhammad nggak suka sama orang yang makan minum berdiri, minum makannya sambil duduk. Kenapa gitu? Udahlah, nggak apa-apa, kondangan nggak banyak kursinya, nggak apa-apa, kamu makan berdiri aja. Ogah, nggak mau saya. Kenapa? Saya lagi pendekatan dengan Nabi Muhammad. Takutnya ntar nyampe ke Nabi Muhammad, saya nggak disukai sama Nabi Muhammad. Nggak mau.
nggak mau. Pegang makanan pakai tangan kanan, nggak mau pakai tangan kiri. Pegang barang-barang nggak mau pakai yang kiri, yang kanan pegangnya. Kenapa begitu? Sebab Nabi nggak suka sama orang yang pegang makanan pakai tangan kiri. Yamin, yamin, kata Nabi, pindahin ke kanan, pindahin ke kanan. Dia bilang, mas tetap ya Rasulullah, saya nggak biasa wahai Rasul, saya kidal, lahir emang selalunya terbiasanya pakai yang kiri. Nabi bilang lagi, yamin, yamin, kata Nabi, pindahin yang kanan, kamu makannya pakai tangan kanan. Mas tetap ya Rasulullah, saya nggak bisa wahai Rasul, saya nggak biasa. Mas tetap, idan mas tetap. Kata Nabi, kamu bilang nggak bisa, kamu bilang nggak bisa, akhirnya nggak bisa beneran deh. Sejak hari itu tangan kanannya jadi lumpuh. Saya nggak mau makan minum pakai tangan kiri. Saya maunya apa-apa pakai tangan kanan. Kenapa? Saya takut jadi seseorang yang dibenci sama Nabi Muhammad. Itu PDKT namanya sama Nabi Muhammad, pendekatan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kok nurut banget sih sama suami kamu? Kamu kok baik banget sama suami kamu, padahal suami kamu tuh suka kayak begitu. Kadang-kadang kasar kata-katanya. Kamu kok segitunya baik sama suami kamu, sabar banget kamu. Iya. Kamu segitu sayangnya ya sama suami? Bukan. Saya nggak segitu sayangnya sama dia. Tapi saya lagi pendekatan sama Nabi Muhammad. Saya takut kalau saya jadi istri nggak solehah, Nabi Muhammad nggak mau sama saya. Saya takut. Sebab Nabi Muhammad bilang, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu, ia adalah jalan surgamu. Ketika kamu baik padanya, taat padanya, khidmat padanya, sayang padanya, kamu memuliakan suamimu, surga bagimu. Jalan nerakamu ketika kamu menyia-nyiakan suamimu. Jadi dia nyenengin suaminya, dia jadi istri yang solehah, bukan pendekatan kepada suaminya, tapi pendekatan kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bilang, ayyuma imra'atin sallat fardaha samat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholatnya benar, 5 waktu nggak pernah tinggal, puasa wajibnya benar, Ramadan, dia ninggalin yang haram-haram, ditinggalin yang haram-haram, dan dia punya ibadah satu aja, nggak punya ibadah sunnah yang lain. Dia nggak punya tuh ibadah sholat sunnah, ibadah puasa sunnah, andai, tapi dia punya satu tambahan ibadah. Apa itu? Dia taat kepada suaminya, dia bagus kepada suaminya, dia benar kepada suaminya. Kalau masuk surga di akhirat nanti, boleh pilih surga manapun yang dia inginkan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi dia nih, ketika dia mendekati Nabi Muhammad SAW, dia baik sama suaminya, dia sayang sama suaminya, dia benerin akhlaknya kepada suaminya. Bukan karena takut hati suaminya berpindah. Dia nggak takut suaminya buka cabang di tempat yang lain. Dia nggak takut suaminya berkurang transferannya. Enggak. Dia nggak takut itu. Dia lakukan itu semua karena berharap, kepengen masuk dari surga manapun yang diinginkan. Sebab saya kepengen nyari surga yang ada Nabi Muhammad di dalamnya. Saya mau nyari surganya Nabi Muhammad. Dia kepada anaknya, dia muliakan, dia sayangi anaknya. Kamu baik banget sama anak kamu,
Padahal anak kamu nyebelin kadang-kadang, tapi kamu sabar ngadepin dia. Kenapa? Kamu takut ya anak kamu nanti punya trauma di masa dewasanya, membalas keburukan kamu padanya dengan keburukan di masa tuamu? Enggak. Bukan itu alasan saya untuk cinta, menyayangi, menghormati anak saya, menyekolahkan, mendidik, menyayangi dia. Bukan karena itu. Terus kenapa? Biar anak kamu sekolahnya bagus, terus dia nanti dapat kerjaan bagus, di masa tuanya bisa ngurusin kamu? Enggak. Saya enggak berharap itu. Saya bahkan enggak tahu umur saya mau umur dia apakah sampai ke usia tua. Terus kok kamu segitunya perhatian sama anak kamu, pilihkan sekolah yang bagus, kamu habis-habisan buat anak kamu, didik anak kamu sampai jadi anak yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena saya lagi mendekati Nabi Muhammad. Anak saya adalah umatnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad berpesan bahkan di akhir kehidupannya, ummati, 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 tolong jagain umat saya, tolong jagain umat saya. Ini anak saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Saya akan jaga anak saya akan sayangi anak saya, biar nanti kita bisa sama-sama ngadep Nabi besar Muhammad, dan beliau dalam keadaan ridho kepada saya. Saya takut kalau nyubit anak saya pukul anak saya nyakitin anak saya, berarti nyakitin nabinya anak saya. Sebab menyakiti umat adalah menyakiti nabinya. Menyakiti umat adalah menyakiti nabinya. Kamu sayang banget sama orang tua kamu, padahal orang tua kamu kadang-kadang begitu sama kamu. Kadang-kadang baru habis selesai kasih makan, bilangnya anak saya nggak ada ngasih saya makan. Udah demensia kan? Kamu kok baik banget sama orang tua kamu? Takut nggak dapat warisan? Enggak. Takut orang tua kamu doa buruk sama kamu, jadi kehidupan kamu nggak berkah di dunianya? Enggak. Oh, kamu kepengen rezeki kamu banyak nih di dunia, karena kan orang kalau bakti sama orang tua rezekinya melimpah. Memang bener sih, itu sebabnya? Bukan. Kenapa? Kamu segitu baiknya sama orang tua kamu, berbakti sama orang tua kamu, apapun yang dipengenin orang tua, selagi kamu mampu, kamu berusaha untuk memberikannya. Kenapa? Karena saya sedang mendekati Nabi Muhammad, yang sudah berpesan ketika ditanya, Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik padanya? Nabi Muhammad menjawab, ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Abuka, bapak kamu. Nabi udah pesenin kita buat berbuat baik pada orang tua. Saya nggak mau saya tidak melaksanakan pesan Nabi sehingga Nabi marah sama saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau terputus dari Nabi Muhammad. Sambungan. Sambungkan anggota tubuhmu mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan pikiranmu dengan mengingat-ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan lisanmu dengan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad
sekurangnya dengan solawat-solawatmu. Nih Bu, Ibu pikir saya kesana kemari ceritain tentang Nabi Muhammad, saya kesana kemari menyampaikan mengenai bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut kamu apa yang saya kejar? Menurut kamu saya ini lagi caper sama siapa? Menurut kamu saya lagi cari muka sama siapa? Kalau yang saya cari mukanya adalah suami saya mendingan dandan di rumah. Saya mendingan belajar masak yang paling enak buat dia, biar dia tambah sayang sama saya. Betul? Menurut kamu saya lagi cari muka sama siapa? Lagi caper sama siapa? Kalau bukan saya caper sama yang sedang saya ceritakan ini, baginda saya Nabi besar Muhammad. Biar nanti di hari akhirat Nabi Muhammad gak punya alasan untuk tidak mensyafaati saya. Biar saya punya banyak saksi ketika saya datang ke negeri akhirat. Kalau sampai ada apa-apa sama saya, ada banyak orang-orang yang bisa berkata, syafaatkan dia wahai Rasul. Saya mendengar banyak tentangmu dari lisannya. Pendekatan teman-teman, pendekatan. Deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum segalanya menjadi terlambat. Kalau kamu di dunia cuman mau ngejar dunia, begitu kamu mati dunia nggak ada yang kamu bawa sepeser pun. Kalau kamu ngejar jabatan, jabatanmu nggak akan kamu bawa begitu kamu masuk dalam kuburan. Kalau yang kamu kejar cintanya adalah seorang manusia, suamimu gak bakalan ikut masuk dalam alam kuburmu. Kalau kamu mati duluan sebelum dia, gak ada yang pantas, gak ada yang pantas untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad dalam urusan kamu. Sebaiknya cari muka kepadanya. Kamu sebaiknya cari perhatian darinya. Kamu sebaiknya melakukan pendekatan padanya. Yuk, yuk, sambungin anggota tubuh, sambungin lisan, sambungin pikiran, sambungin mata. Bu, sambungin mata. Ya gimana Ustazah? Nabinya kan gak pernah saya lihat, tapi kamu bisa melihat pewaris-pewaris Nabi. Kamu bisa melihat orang-orang yang Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Kamu masih bisa melihat buriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalangan para habaib, kalangan para syaraif. Masalahnya ada pada caramu memandang. Bu, kalau kamu memandang sekedar memandang, cakep-cakep ya, hidungnya mancung-mancung, ya cuman sekedar itu aja. Tapi kalau setiap kali kamu memandang, kamu berniat menyambungkan matamu dengan matanya Nabi besar Muhammad, aku tidak dapat memandangnya, tapi aku memandang anak-anak keturunannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan sambungkan matamu setiap kali ketemu nih sama jamaah yang hadir majelis maulid.
umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Pandang dengan pandangan penuh sayang. Semoga nabinya bakal sayang sama kamu karena kamu memandang dengan sayang kepada umatnya. Sambungin mata, sambungin telinga, sambungin semuanya, sambungin hati. Pastikan Bu, Kak, Dek, Nak, saya sering ulang-ulangi kalimat ini, dan sekarang pun juga saya akan mengulanginya untukmu. Saya menyampaikannya dari hati saya, maka dengarkanlah dengan hatimu, tak hanya dengan telingamu. Saudariku sekalian, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Menurutmu siapa yang akan menyelamatkanmu jika sampai kakimu tergelincir dari atas jembatan Sirat? Menurutmu siapa yang akan memohonkan untukmu ketika amal ibadahmu ditimbang dan ternyata dosa-dosamu membuatmu tak selamat hari itu? Aku akan datang, kata Nabi, membawakan sholawatmu padaku, kemudian aku beratkan dengannya pahala kebaikanmu. Ini untukku sajakah wahai Rasul, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Nabi Muhammad menjawab, bali jami ummati, untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas. Jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Yuk deketin Nabi Muhammad. Insya, sambungin hatinya sama Nabi Muhammad. Insya, kalau bangun tidur habis bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salawatan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 10 kali. Nggak nyampe semenit teman-teman, tapi hasilnya luar biasa. Kata Nabi, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati, atau kama qala alaihi salam. Kata Nabi Muhammad, siapa yang baca sholawat padaku pagi hari 10 kali, malam hari 10 kali, apalagi jadi kalimat terakhir sebelum tidurnya, jadi kalimat pertama ketika bangun tidurnya, wajabat lahu syafaati, kata Nabi, wajib baginya mendapatkan syafaatku kelak di akhirat nanti. Yo, belajar pendekatan sama Nabi Muhammad. Insya Allah, mudah-mudahan Allah terus memandu kita mendekati baginda kita Nabi besar Muhammad, hingga hati kita punya sambungan sama Nabi Muhammad, hingga pikiran kita punya sambungan sama Nabi Muhammad, hingga lisan kita punya sambungan sama Nabi Muhammad, hingga mata kita punya sambungan sama Nabi Muhammad, hingga kaki kita, tangan kita, perut kita, semua anggota tubuh kita, aliran darah di dalam tubuh kita memiliki sambungannya dengan Nabi Muhammad, hingga kelak di hari akhirat sambungan tersebut akan membawa kita berada dalam rombongan Nabi Muhammad yang akan masuk surga di belakang Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Semoga tidak hanya mudah mendengarkannya,
Semoga saya tidak dikaruniai kemudahan menyampaikannya saja. Kamu tidak hanya diberi kemudahan untuk mendengarkannya saja, melainkan juga ada pengamalan sesudahnya dan ada hakikat, ada kenyataan yang berujung sesudahnya, ada faktanya bahwa di hari akhirat nanti kita berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس والضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور وصحة في الجسد، سعة في الرزق وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزئنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل أمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Dekatkan semuanya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Cintakan hatinya kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kenalkan dirinya dengan Nabi Muhammad ya Allah. Semua yang hadir di majelis ini ya Allah, dan kerabat kami semuanya, keluarga kami semuanya, orang tua kami, anak kami, suami kami, saudara-saudari kami ya Allah. Sambungkan hati kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ikatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Rabban la yanhal ba'dahu abada. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad dengan ikatan yang tak akan pernah putus selama-lamanya ya Allah. Tali antara kami dengan Nabi jangan pernah putuskan ya Allah. Meski apapun yang terjadi, kami mohon padamu ya Allah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Jangan pernah putuskan kami dari Nabi Muhammad. Kami betah jadi umat Nabi Muhammad. Jangan pernah usir kami dari kelompok umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami bahagia jadi umat Nabi Muhammad. Maka bahagiakanlah kami di saat mati kami dengan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Di kuburan jadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Biar kami di dalam kubur kami bisa ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah kalau kami masuk dalam kubur artinya kami berada di alam barzakh, dan bukankah sekarang Nabi Muhammad berada di alam barzakh? Maka ya Allah, sambungkanlah alam barzakh kami dengan alam barzakhnya Nabi Muhammad. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Maka sampai kapanpun tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad. Di mahsyar, di mizan, di sirat, di haud, dimanapun ya Allah, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Meski seburuk apapun akhlak kami, meski sebesar apapun dosa kami,
Jangan jadikan hukumannya tercabutnya kami dari umatnya Nabi Muhammad. Jangan jadikan hukumannya tercabutnya iman dari dalam hati kami kepadamu ataupun kepadanya. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, sambungkan hati kami semuanya dengan baginda kami Nabi besar Muhammad. Jika untuk itu kami harus bagus akhlaknya, ya Allah, baguskanlah akhlak kami. Bukankah tak ada yang dapat melakukannya kecuali Engkau? Ya Allah, jika untuk bisa tersambung diri dengan Nabi Muhammad, haruslah orang-orang yang gak punya banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami yang sudah terlanjur ini ya Allah. Dan jaga kami di masa depan, agar kami tidak lagi dan lagi terjerumus ke dalam dosa. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan baik, matikan kami dalam keadaan baik, kelak di akhirat kumpulkan kami dengan manusia terbaik. Ya Allah, izinkan kami untuk merasakan kedekatan dengannya dunia sebelum akhirat. Izinkan kami ya Allah untuk merasakan cinta padanya dunia sebelum akhirat. Izinkan kami ya Allah untuk merinduinya di dunia hingga kelak Kau ganjar kami dengan pertemuan dengannya di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Raudhatul Aliyah di bawah pimpinan Ibu Ayu Komaladewi. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ustadzah Nabilah Al-Haddad sebagai pengasuh di majelis ta'lim ini, sebagai pimpinan di majelis ta'lim ini, Bu Ayu dan Ustadzah Nabilah sekeluarga semuanya insyaallah senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, diistiqomahkan jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diistiqomahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu Hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana, Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak, Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau, Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi nggak boleh nih Ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget
jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang saleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Id'ili ya hubabah, id'ili ya habib. Saudaraku sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, Ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, usik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja, hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Id'ili bihusnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang, Ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh, doanya minta apa langsung dibilang, gak pakai tanya. Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami nggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak di antara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, Harithah menjawab, Id'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabilih. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah, id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti bisa mendampingimu wahai Rasulullah, bisa berjumpa denganmu wahai Rasul, bisa ada dalam rombonganmu wahai Rasulullah. Doa-doa yang sangat ukhrawi, doa-doa yang sangat akhirat, karena mereka sudah faham tujuan hidup sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah berpulang
kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Sahabat tuh minta didoakan, sama yang kedua minta nasihat. Kita juga nyontoh, kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu hubabah, ketemu ustadzah, ketemu ustadz, minta nasihat. Selain daripada minta doa, mintalah nasihat. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad. Datang seorang pemuda berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ini. Nabi Muhammad tersenyum, senang, bangga, karena mengerti bahwa umatnya faham apa yang harus diminta dari nabinya. Nabi berkata kepadanya, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di jalan Allah. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda tersebut, nasihat Nabi Muhammad buat pemuda-pemuda umatnya sepanjang zaman, nasihat Nabi Muhammad buat umatnya baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pintar maupun yang kurang pintar. Semua umatnya dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya akan saya sampaikan hal ini kepadamu hari ini. Quli, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqimi, kemudian istiqomahlah kamu, wahai saudariku, di jalan Allah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Nasihat yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad, yang Allah karuniakan kepadanya jawami'al kalim, dapat selalu berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat. Nabi itu ucapannya ringkas tapi padat. Nggak kayak saya, Bu, udahlah panjang dan ya, mudah-mudahan Allah jadikan ucapan-ucapan kita jadi kalimat-kalimat yang akan membawa kita menuju surga.
Jadi ucapan-ucapan yang akan bawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kita sama-sama belajar biar kalau ngomong itu enggak panjang-panjang, akan tetapi bermutu, berkualitas. Terutama Bu, ibu kalau ngomong sama anak-anak ibu, kadang-kadang panjang bener. Padahal itu aja, anak sampai hafal. Iya mah, katanya gitu. Betul gitu? Nabi kalau ngomong pendek aja tapi penuh makna. Nabi kalau bicara seringkali nggak panjang-panjang tapi sangat berarti. Satu hadis beliau saja bisa disyarahkan, diberi keterangan, hingga bahkan berkitab-kitab banyaknya. Ibu-ibu sekalian, salah satu dari ucapan ringkasnya Nabi Muhammad, amantu billah, kata Nabi, kul amantu billah tsumma istaqim, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Apa itu istiqomah? Lurus, jangan belok-belok. Lurus, jalan terus. Jalannya adalah jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta dalam tiap rakaat sholat kita. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tempuhkanlah untuk hidup kami ini jalanmu yang lurus. Sama kayak kamu lagi bilang, ya Allah, karuniakanlah dalam kehidupan kami keistiqomahan di jalanmu ya Allah. Kamu selalu minta istiqomah 17 kali sekurangnya tiap hari. Betapa sangat pentingnya istiqomah ini, saudaraku sekalian. Berada dalam jalan yang lurus. Saya mau bahas jalan lurus yang dimaksud ini apa aja. Satu, kamu harus lurus imannya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Maka istiqomah tersebut yang nomor satu adalah dalam urusan keimanan. Bu, Kak, Dek, Nak, yang lurus imanmu. Iman yang lurus tuh yang gimana, Ustazah? Iman yang lurus adalah memahami 2 kalimat syahadat yang menjadi pintu gerbang keimananmu. Orang kalau masuk Islam, dia jadi orang yang beriman, dia mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu? La ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu
itu harus kamu miliki dalam hatimu secara lurus, istiqomah. Gak ada Tuhan selain Allah. Jangan hari ini Tuhannya Allah, besoknya Tuhannya duit. Apapun aja yang disuruh sama duit, yang ada duitnya, yang haram-haram pun diterjang. Lah kenapa begitu? Saudaraku sekalian, qul amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah, aku faham arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mengatur kehidupan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Maka berimanlah kepada Allah. Kalau ada istri bilang sama suaminya, kalau kamu nanti pulang bawa duit, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi kalau kamu pulang nanti nggak bawa duit, silakan tidur di luar. Kamu sepertinya kurang beriman. Kamu lupa bahwa pemberi rezeki bukan suamimu, melainkan yang ngasih rezeki itu cuma satu, Bu. Namanya bukan pekerjaan, bukan atasan, bukan pemerintah. Yang ngasih rezeki cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah atas hal itu. Jangan nyalahin si ini, nyalahin si itu. Imanmu benerin. Imanmu benerin. Banyak orang saya liatin itu suka pada repot urusan rezeki. Banyak banget. Di dunia ini nih banyak yang suka repot urusan rezeki. Ngejar dunia abis-abisan. Ngejar duit segala macam cara. Sampai omongannya nggak jadi omongan orang beriman. Waktu dibilangin, jangan nyari rezeki yang haram. Cari rezeki yang halal. Jangan berani ngambil yang bukan hakmu. Dia bilang begini nih, ya ustazah nggak tahu zaman sekarang. Jangankan nyari yang halal, nyari yang haram juga susah saja. Itu omongan orang nggak beriman. Kamu mesti ngerti dulu. Kalau yang kamu minta adalah urusan rezeki, dengerin. Kalau yang kamu minta urusan rezeki, kamu harus datang kepada alamatnya. Yang sering kali membuat kamu setengah mati urusan rezekimu, sampai mau-maunya menghinakan diri, minta-minta sama orang, berharap dari orang. Seorang ibu berharap dari anaknya, seorang istri berharap dari suaminya. Saudariku sekalian, yang sering kali membuat kamu tersiksa urusan rezeki adalah karena kamu salah alamat.
kamu salah alamat, kamu sedang tersesat jalan, kamu sedang salah arah. Makanya jadinya kemana-mana kamu nggak nemu, orang alamatnya aja salah. Ini kalau kamu mau ke Kubah Mas, tapi kamu perginya ke Taman Mini, nyampe apa nggak nyampe? Dapat apa enggak majelisnya? Nggak dapat. Kenapa? Salah alamat. Yang dicari Kubah Mas, kamu perginya ke Keong Mas, nggak nyampe, nggak dapat. Saya kasih tahu padamu, alamat rezekimu ada pada Allah. Alamat rezekimu ada pada Allah. Alamat rezekimu ada pada Allah. Maka berimanlah kepadanya, fahamilah arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gak ada yang ngasih rezeki selain kamu. Lagi sakit, kamu mau nyari obat, saya kasih tahu alamat obatmu. Alamat yang bisa menyembuhkanmu hanya satu, namanya urusan rezeki. Allah sudah bilang, huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, Allah lah satu sang pemilik kekuatan sejati. Jadi kamu kalau mau nyari rezeki, datanglah ke alamatnya, datanglah kepada Allah. Kamu lagi mau nyari kesehatan, jangan salah alamat. Datanglah kepada sang pemilik kesehatan. Alamatnya yaitu Allah yang telah mengatakan, fa'idza maridtu fahuwa yashfin. Katanya Nabi Allah Ibrahim, apabila saya sakit, maka hanya Allah lah yang maha menyembuhkan. Berarti nggak boleh pergi ke dokter gitu Ustazah? Silahkan pergi ke dokter, pergi ke apotik, datang kepada orang yang doanya mustajab, minta didoakan. Tapi semua hanyalah sebab, semua hanyalah wasilah. Sang penyembuh sejati adalah Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu merasa saya lemah Ustazah, gak punya kekuatan, kalau kamu merasa saya bodoh Ustazah, saya tidak mengerti di mana alamat ilmu, di mana alamat pengetahuan. Bu, Kak, Nak, anak-anak nih yang masih lagi belajar di pondok pesantren, yang masih lagi belajar di mana-mana, saya kasih tahu padamu, alamat ilmu ada pada Zat yang Maha Satu, namanya
Allamal insana malam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Pengen dapat ilmu, datanglah kepada Allah. Pengen punya kekuatan, datanglah kepada Allah. Saya udah tua ustazah, saya janda pula ustazah. Saya nggak punya kekuatan ya ustazah. Kekuatanmu hanya ada pada Zat yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah selalu padanya. Imanmu jangan biarkan ia naik turun. Imanmu biarkan ia kokoh di dalam hatimu. Jangan percaya kalau ada yang bilang kekuatan ada pada uang. Jangan percaya. Percaya hanya satu aja, kekuatan ada pada Allah. Jangan percaya orang bilang kekuatan ada pada kecantikan. Kalau kamu cantik, kamu kuat, suamimu gak akan kemana-mana. Jangan percaya, Bu. Percaya hanya satu aja, kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu takut terjadi hal-hal yang buruk bagimu, bagi anak-anakmu. Kamu kepengen ada yang jaga. Ibu gak usah pusing-pusing mau nyari bodyguard, gak usah pusing-pusing mau sewa security, pengamanan. Sebab sang pemberi keamanan hanya satu, namanya Wallahu ya'simuka minan nas. Hanya Allah satu yang dapat menjagamu dari kejahatan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada sang penjaga manusia, sang pemelihara manusia, sang pengasuh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berimanlah padanya, istiqomahlah, Bu. Gak ada yang bisa bikin orang meninggal selain Allah. Gak ada. Tapi dia ditabrak orang, ustazah. Kalau gak ditabrak dia gak bakalan mati. Kamu kebalik. Justru karena dia harus mati, Allah jadikan dia ditabrak. Jelas? Ini imannya mesti yang benar nih. Jangan kamu kira ini ada dokter malpraktek sehingga dia kemudian meninggal dunia. Jangan kamu kira karena salah minum obat dia mati. Bukan, ibu-ibu sekalian. Justru karena dia harus mati, karenanya kemudian ketemu sama dokter yang malpraktek lah, ketemu sama obat yang salah lah. Itu hanya sebab kematiannya itu sendiri. Allah udah bilang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, gak ada siapapun yang bisa memajukan barang semenit pun
pun gak ada yang bisa memundurkan meski sesaat sekalipun. Gak ada. Emang udah kepastiannya. Waktunya mati ya mati, Bu. Gak ada yang bisa menghidupkan, sekaligus tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Itu artinya istiqomah dalam iman. Tapi tunggu dulu, sebelum saya lanjutkan istiqomah yang lain. Selain beriman kepada Allah, kamu juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman bahwa beliau adalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dua-duanya harus seimbang. Innama ana basyarum mithlukum, tapi juga yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku adalah seorang manusia seperti kalian. Saya punya badan, saya punya perasaan. Kalau nggak makan-makan saya lapar. Kalau habis makan nggak minum saya haus. Kalau beberapa hari saya nggak tidur, saya ngantuk. Qul innama ana basyarun. Sampaikan kepada manusia, aku adalah seorang manusia seperti kalian juga. Ama anak cinta, lama nggak ketemu sama istri, kangen. Katakan wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian juga. Kalau ada yang disayang kemudian meninggal, sedih. Karena Nabi adalah seorang manusia. Tapi tunggu dulu, beliau tidak hanya sekedar manusia. Itu adalah satu sisi kehidupan Nabi Muhammad. Jangan lupa, innama ana basyarum mithlukum, tapi yuha ilayya, aku diberi wahyu, aku hamba wahyu, aku berbincang-bincang dengan Allah, kalian tidak. Aku berbicara langsung dengan Allah, kata Nabi Muhammad, kalian tidak. Aku dituruni malaikat Jibril, kalian tidak. Aku diberi wahyu Al-Quran 30 juz, kalian tidak barang seayat pun. Nih, kalau saya perhatikan, imannya umat manusia yang beriman kepada Allah sekalipun menjadi cacat ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Lihatin, mohon maaf, orang Yahudi, Bu, beriman kepada Allah. Kamu kalau nanya sama orang Yahudi, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka disebut orang yang beriman? Tidak. Orang Nasrani, apakah mereka beriman kepada Allah?
Iya. Tapi apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad? Tidak. Apakah mereka beriman? Tidak. Bahkan umat Islam ada yang mempercayai sesudah Nabi Muhammad ada nabi yang lain, namanya Mirza Ghulam Ahmad, sehingga mereka menyebut agama mereka Islam, tapi agama Islamnya pakai ada kelanjutannya, Islam Ahmadiyah. Apakah mereka beriman? Tidak. Sebab syarat iman selain la ilaha illallah juga ada Muhammad Rasulullah. Bahkan Bu, ada banyak di antara kita orang-orang yang iman kepada Allah luar biasa, tapi kalau urusan kepada Nabi Muhammad, kalau lagi diceritain Isra Mi'raj, dia bilang Nabi Muhammad tuh gak usahlah segitu amat diperayakan Isra Mi'rajnya. Nabi Muhammad tuh Isra Mi'raj cuman sekedar ruhnya aja, badannya nggak pakai Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu orang ngelihatnya kayak tidur aja, ruhnya aja yang melayang-layang. Isra Mi'raj bener, tapi ruhnya aja, badannya nggak pakai pergi. Jadi kalian nggak usah berlebih-lebihan sama Isra Mi'raj. Oh kenapa gitu? Kamu gak percaya sama Isra Mi'raj, sama badan-badannya Nabi sekalian, kamu gak percaya, kenapa? Ya karena itu gak masuk akal. Manusia kan gak bisa kayak gitu. Nabi Muhammad kan manusia. Kamu lupa bahwa Nabi walaupun manusia, beliau adalah yuha ilayya. Beliau adalah hamba wahyu. Ketika diceritakan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad yang bisa memperbanyak makanan, bahkan ada ghazal, ada rusa yang berbicara dengan Nabi Muhammad, ada unta yang sujud kepada Nabi Muhammad, ada pohon yang datang kepada Nabi Muhammad dengan mencabut akarnya, kemudian berjalan dengan akarnya menuju Nabi Muhammad. Ketika dipanggil, kemudian sujud pohon tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mengapa engkau memanggilku wahai Nabi?" Dia nggak percaya, nggak masuk di akal. Itu hanyalah dongeng. Kita bilang tapi hadisnya sahih, riwayatnya Ibnu Mas'ud yang menceritakan hal itu, hingga bahkan Sahibul Burdah menuliskannya. Katanya Sahibul Burdah Imamul Busiri, ja'at lidakwatihil asjaru sajibatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datang ketika dipanggil sama Nabi Muhammad pepohonan. Mereka datang dengan, mereka berjalan dengan akar-akar mereka, kemudian sujud di hadapan Nabi Muhammad. Ini tentang iman. Mereka gak percaya. Mereka ngakunya paling beriman.
Mereka ngakunya paling lurus imannya. Tapi kenapa kalau mengenai Nabi Muhammad kamu menjadi timpang? Ketika melihat orang ramai-ramai bersolawat kepada Nabi Muhammad, mereka kegerahan. Ketika melihat orang-orang ramai datang ke majelis-majelis maulid, merayakan, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, mereka kegerahan sampai mereka bikin GAM. Apaan tuh? Gerakan anti maulid. Oh, ada lagi mereka menyebut diri mereka GAS. Apaan tuh? Saya tanya. Gerakan anti solawat. Lah, kenapa kamu kegerahan sama Nabi Muhammad? Hah? Kenapa kamu ngerasa kayak takut banget umat begitu cinta sama Nabi Muhammad? Ada apa denganmu? Kamu lupa Nabi Muhammad memang manusia, tapi Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jangan pernah pisahkan Nabi. Meskipun beliau seorang manusia seperti kita, tapi beliau adalah hamba wahyu. Beliau adalah hamba wahyu. Kamu gerah banget orang bersolawat sama Nabi Muhammad. Ada masalah apa sama kamu? Kamu gerah banget orang baca maulid Nabi Muhammad. Bahkan ada orang-orang yang ngaku paling Islam, tapi gerah banget ngelihat orang berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ada masalah apa sama kamu? Yang bermasalah bukan kami umat Nabi Muhammad. Yang bermasalah adalah imanmu. Sebab ketika kita diminta beriman kepada Nabi Muhammad, jangan hanya fokus kepada kemanusiaan Nabi Muhammad, fokuslah pula kepada beliau sebagai hamba wahyu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, istiqomah dalam iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, dan istiqomahlah dalam cinta tersebut. Jadi istiqomah menuju ridha Allah yang pertama adalah istiqomah dalam iman. Yang kedua, istiqomah dalam taat. Bu, Kak, istiqomah dalam taat. Kamu disuruh sholat, istiqomahlah. Jangan tinggal sholat. Kamu diperintah buat puasa Ramadan. Jangan tinggal puasa.
yang kemarin puasanya bolong karena menstruasi, karena haid, karena nifas misalnya, kamu wajib untuk bayar hutang puasa di hari-hari yang seperti ini. Jangan sampai hutang kamu nggak dibayar. Kadang-kadang sampai Syakban belum lunas juga. Pas ditanya, kamu kok nggak bayar-bayar utangnya tuh? Habisnya nggak ada yang nagih. Kamu minta siapa yang nagih? Israel. Jangan sampai datang malaikat Israel mencabut nyawamu, sementara kamu masih punya hutang puasa yang belum kamu lunasi. Kamu diperintah Allah buat taat. Istiqomahlah dalam jalan taatmu. Jangan tinggal perintah Allah. Dek, kalau kamu dilamar sama laki-laki yang gak sholat, jangan mau. Tapi dia baik, Ustazah. Baik menurut siapa? Dek, orang ninggal sholat artinya dia ninggal Allah. Saya bilangin, kalau Allah aja dia tinggal, apalagi kamu. Dia bilang dia gak bakal ninggalin saya, Ustazah, karena katanya dia gak sanggup hidup tanpa saya. Dek, jangan percaya. Jangan percaya. Allah aja dia tinggalin loh, apalagi kamu. Apalagi kamu. Orang yang, kata para ulama nih Bu, Dek, orang yang peringatan Allah tidak bermanfaat padanya, dia tidak akan bermanfaat dengan peringatan siapapun. Kalau lagi cinta sih dia bisa ngomong apa aja. Tapi percayalah, yang bisa ninggal Allah, dia bisa ninggal siapapun. Istiqomahlah di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Jangan berani ninggal Allah. Jangan berani ninggal salat. Jangan berani ninggal ibadah. Kenapa gitu Ustazah? Karena yang pegang nasib kamu Allah. Ini nasihat abah saya yang akan saya pegang sampai kapanpun. Abah saya pernah pulang-pulang dari kerjanya, dia cerita, abah tadi ketemu sama orang yang dulu abah pengen jadi kayak dia. Dia itu dulu waktu zaman abah muda, abah kepengen kayak dia, ganteng, kaya, sehat, orang tuanya kaya, dia bisa sekolah. Abah kepengen sekolah, gak ada biayanya. Abah harus bantu orang tua buat nyari nafkah, sehingga akhirnya putus sekolah. SD aja gak tamat, kata abah saya.
Serius sekalian. Kata abah kepengen banget jadi kayak dia itu waktu zaman abah muda. Tadi abah ketemu sama dia di trotoar. Abah kaget ngelihat dia. Kenapa, Bah? Dia sekarang gila. Jadi orang gila di trotoar. Abah pas liatin mukanya kayak kenal nih.